Dan hari ini ada tema yang baru sesuai dengan komitmen saya yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dengan setia mengikuti ibadah live streaming, bahwa saya akan selalu memberikan pengajaran secara bergantian. Kalau minggu yang lalu dari Perjanjian Lama, maka minggu ini saya akan mengambilnya dalam Perjanjian Baru. Dengan demikian kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan itu secara menyeluruh, secara utuh, secara komprehensif, sehingga iman kita semakin bertumbuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang sebuah topik, yaitu kesempatan yang terlewatkan, ya. Bagi Bapak Ibu yang suka untuk mencatat firman Tuhan, silakan. Saya akan memberikan topik firman Tuhan, yaitu sebuah kesempatan yang terlewatkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari, maka acap kali Tuhan itu memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. Namun acap kali itu pula kesempatan demi kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu kita tidak mampu untuk menangkapnya. Dengan demikian kesempatan itu terlewat begitu saja. Dan ketika kesempatan itu sudah lewat, kita baru menyadarinya dan kita berkata, aduh, kalau tahu demikian, maka pada waktu kesempatan itu datang, aku akan memakai dan menggunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, hari ini ada satu tokoh yang ingin saya tampilkan di hadapan Bapak Ibu, di mana tokoh ini menggambarkan kehidupan kita semua dengan versi kehidupan kita masing-masing. Ayo, yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing dengan live streaming, silahkan kita melihat Alkitab kita, baik yang ada di Bible Alkitab buku ataupun yang ada di Android masing-masing. Silakan kita sama-sama membukanya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-19. Kisah ini udah sering kita baca, tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Katakan amin. Matius pasal 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, yaitu orang muda yang kaya, ya. Orang muda yang kaya. Kisah ini ada juga ditulis di dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai 27, dan ada juga ditulis di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 27. Ketiga Injil ini disebut sinoptik atau sinoptis karena memiliki cerita yang sama, ya, sehingga kita bisa melihatnya di tiap-tiap Injil tersebut. Saya akan membaca ayat yang ke-9, ayat yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Menarik pertanyaan dari orang yang datang kepada Tuhan Yesus ini. Namun sayang, di ketiga Injil, baik itu Matius, Markus maupun Lukas, orang ini tidak disebut namanya. Hanya identitasnya saja, inisialnya saja. Dia masih muda, dia memiliki kekayaan, dan di dalam Injil Lukas dituliskan dia juga seorang pemimpin, ya. Dia bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Di sini kita melihat satu konsep yang dimiliki oleh pemuda yang datang kepada Tuhan Yesus ini, bahwa keselamatan oleh perbuatan baik. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur bahwa betapa banyak saudara-saudara di sekitar kita yang memiliki pemikiran bahwa asal mereka hidup baik, maka mereka akan mendapatkan keselamatan.
Pertanyaan yang lebih spesifik lagi adalah sebaik apa? Karena firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa kebaikan saudara dan saya, kebaikan manusia itu di mata Tuhan itu seperti kain kotor, kusam, dan tidak ada artinya. Kenapa? Karena kebaikan kita itu kebaikan yang terbatas. Sedangkan kebaikan yang diminta oleh Tuhan itu kebaikan yang sempurna. Nggak mungkin keselamatan didapatkan karena perbuatan baik. Lalu mari kita lihat respon dari Tuhan Yesus. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, di sini Tuhan Yesus berdiri sebagai seorang pengajar, berdiri sebagai seorang rabi, di mana Taurat Musa mengajarkan kepada umat Israel untuk mereka melakukan perintah-perintah Allah dengan setia dan taat. Sehingga Tuhan berbicara dengan kebenaran umum yang dimiliki oleh semua orang-orang Israel pada waktu itu. Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah saudara, kalau kita melihat jawaban-jawaban Tuhan Yesus, maka sesungguhnya jawaban Tuhan Yesus itu bertingkat ya saudara ya. Levelnya itu semakin naik. Mari kita melihat apa yang menjadi respon dari orang muda kaya itu. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lagi-lagi Tuhan Yesus berdiri sebagai seorang rabi Yahudi yang mengajarkan 10 perintah Allah. Sebuah kebenaran universal yang dimiliki oleh semua orang Israel pada waktu itu. Lalu lagi-lagi kita melihat respon dari orang ini. Kata orang muda itu kepadanya, perhatikan baik-baik, luar biasa jawabannya. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Wow. Saudara, saya ketika membaca kisah ini berulang kali, maka jujur sampai pada ayat ini saya sangat kagum dengan orang ini saudara ya. Nanti Bapak Ibu silahkan membandingkan baik itu di dalam Injil Matius, Markus ataupun Lukas. Maka ketiganya memuat kisah yang sama, bahwa yang pertama orang muda ini adalah orang muda yang sukses. Kemudian yang kedua, orang muda ini adalah orang muda yang memiliki karakter yang baik. Kemudian yang ketiga, orang muda ini adalah orang muda yang menjadi panutan di lingkungannya. Sehingga kalau untuk sebagian besar orang mengatakan bahwa apalagi yang kurang dari orang ini? Apalagi yang kurang dari orang ini? Tetapi kita melihat dalam kegalauannya yang orang lain tidak mengetahui, dia berkata, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Saudara, ketika saya membaca ayat ini, saya coba membaca lagi, merenungkan, dan memohon pimpinan petunjuk Roh Kudus, tentu dengan membaca literatur-literatur yang ada. Akhirnya saya sangat diberkati saudara dengan ayat ini. Pemuda ini mewakili saudara dan saya yang selalu menginginkan ada sesuatu yang terus diperbaharui dalam kehidupan ini. Bukankah kenyamanan adalah musuh utama untuk seseorang bisa mendapatkan kesuksesan yang lebih lagi? Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, mereka masuk dalam kotak yang namanya kotak kenyamanan. Mereka merasa bahwa sudah cukup sehari membaca Alkitab sekian ayat.
Sudah cukup sehari berdoa sekian kali. Sudah cukup dengan memberikan persembahan, persepuluhan. Sudah cukup dengan melakukan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Sudah cukup. Tetapi berbeda dengan pemuda ini. Dia mengatakan bahwa semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Saudara, ketika saya masuk lebih dalam pada kisah ini, maka saya percaya bahwa dalam kepopularitasan orang muda ini, dalam segala kenyamanan orang muda ini, ada sebuah ruang yang kosong yang dia tahu bahwa ini tidak baik. Aku harus mencari, masih ada sesuatu yang harus aku dapatkan. Saudaraku, jujur, hanya orang-orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara khususlah yang pada akhirnya menyadari bahwa ada bagian tertentu dalam dirinya yang masih terus harus diperbaiki. Ketika dia bertanya, semua sudah kuturuti, bahkan kuturuti sejak masa mudaku. Lalu Tuhan memberikan jawaban yang di luar ekspektasi dari orang ini. Dia tidak pernah membayangkan sebelumnya jawaban dari Tuhan Yesus. Dan inilah inti dari topik firman Tuhan yang saya bagikan di pagi hari ini. Sebuah kesempatan yang terlewatkan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna. Yuk sama-sama kita baca sampai sempurna ya. 3, 2, 1. Jikalau engkau hendak sempurna. Sampai di situ dulu. Wow. Berarti level karakter dan kerohanian pemuda ini sudah sangat tinggi. Makanya Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna. Jawaban yang tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah dibayangkan oleh pemuda ini. Tuhan berkata, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan tanpa alasan ketika Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang-orang miskin. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dalam hal karakter tidak diragukan. Pemuda ini adalah seorang yang berkarakter. Dalam hal ketaatan tidak diragukan. Dia seorang Yahudi yang benar-benar taat akan setiap perintah Tuhan. Tetapi Tuhan rindu dia next level. Dia bisa naik ke tingkat yang namanya tingkat kehendak Tuhan.
Ayo sama-sama dengan saya katakan, hidup sesuai kehendak Tuhan. 3, 2, 1. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Nah, ini yang gak mudah, saudara. Karena di dalam diri kita selalu ada pergulatan. Selalu ada pertempuran. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang baik, justru sesuatu yang tidak baik itu yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan manusia itu adalah kesempurnaan. Dan ingatlah, saudara dan saya bisa sampai pada tingkat itu. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan tahu bahwa pemuda ini mendapatkan kekayaan bukan dengan mencuri, bukan dengan korupsi, bukan dengan hal-hal yang curang, tetapi dia bekerja keras, mengumpulkan sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya dia diberkati Tuhan dan mendapatkan level di masyarakat sebagai orang yang kaya. Di dalam dirinya ada begitu pergulatan yang luar biasa. Tuhan, apa-apaan ini? Kenapa harus kekayaanku yang harus dijual dan dibagikan kepada orang miskin? Sementara aku meniti karirku dari nol. Kenapa aku harus dalam sekejap menjualnya begitu saja? Dan aku kehilangan segala-galanya. Saudara, pemuda ini emosional, saudara. Dia tidak merenungkan kata demi kata, kalimat demi kalimat dari Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya. Jikalau engkau hendak sempurna, bukankah ini jawaban dari pertanyaan pemuda ini? Apalagi yang masih kurang? Dia kan merasa semua sudah dia lakukan. Bahkan semua pujian dari orang-orang di sekelilingnya juga dia sudah puas mendapatkan. Jadi seolah-olah semuanya sudah. Tetapi ada kegelisahan di dalam dirinya. Sehingga ketika dia jumpa guru yang agung, dia bertanya, apalagi yang masih kurang? Lalu Tuhan menjawab, jika engkau hendak sempurna. Lalu Tuhan memberikan clue di situ. Pergilah, jualah segala milikmu, berikan kepada orang-orang miskin. Lalu apa yang akan dia alami? Maka engkau akan beroleh harta di surga. Nah, Tuhan sedang berbicara hal rohani. Tetapi pemuda ini tetap menangkapnya secara jasmani. Sehingga nggak nyambung, saudara. Tuhan kan berkata, kalau engkau sudah menjual semua hartamu, tolong dijawab ya yang ada di tempat ini, Bu Elke dan yang lain. Kalau engkau sudah menjual hartamu, berarti engkau masih punya sesuatu atau tidak? Ini sudah dijual semua. Jawab, masih punya sesuatu atau tidak? Berarti yang engkau punya tinggal satu, yaitu sumber dari segala sesuatu, yaitu Tuhan. Itu maksud dari Tuhan Yesus adalah seperti itu. Selama ini fokusmu adalah kekayaanmu. Maka firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Tolong saudara, jangan saudara lalu berpikir, kalau begitu orang kaya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan dong. Oh tidak, ini gak ada urusan dengan itu, saudara. Karena firman Tuhan katakan dengan jelas, Abraham itu orang yang kaya, Salomo itu orang yang kaya. Ada banyak orang-orang kaya di dalam Alkitab yang dipakai Tuhan dan hidupnya berkenan kepada Tuhan.
Hanya masalahnya adalah Tuhan tidak mau kekayaan itu menjerat dia, lalu fokusnya bukan lagi kepada Tuhan yang terutama, tetapi kepada kekayaan itu. Lalu dikatakan bahwa maka engkau akan beroleh harta di surga. Sama bertanya nih. Firman Tuhan katakan harta di dunia itu bisa dimakan rayap dan ngengat. Tetapi kalau harta di surga ada yang bisa rusak nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Ini Tuhan sedang berbicara tentang kekekalan. Tetapi lagi-lagi pemuda ini tidak bisa menangkap apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan berkata, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, enaknya kalau kita membaca Alkitab secara komprehensif, kita membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh dan teliti, maka saudara mendapatkan kebenaran yang luar biasa. Kalau saudara ingat firman Tuhan yang pernah saya sampaikan tentang Tuhan mengusir roh jahat yang ada di kota Gerasa, di mana orang yang gila itu, yang kerasukan legion itu kan dia ingin ikut Tuhan. Tetapi Tuhan bilang jangan. Kamu kembali ke kampungmu jadi berkat di sana. Tetapi khusus untuk orang muda yang kaya ini, dia mendapatkan undangan khusus. Sama seperti murid-murid yang lain. Seperti Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas dan lain-lainnya. Andai pemuda ini menerima undangan Tuhan Yesus secara pribadi, dia tercatat sebagai salah satu murid dari Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Tapi sayang, 1000 sayang. Mari kita melihat apa respon dari pemuda ini. Ayat yang ke-22. Yuk sama-sama kita baca ayat 22 dengan lantang 3, 2, 1. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah saudara, ketahuan kan apa yang selama ini kosong dalam diri pemuda ini. Karena dia selalu merasa ada yang kurang dalam dirinya. Dan Tuhan ingin memberikan solusi. Semuanya tidak akan memuaskan engkau. Hanya satu yang bisa memuaskan engkau. Pribadiku, Sang Juru Selamat ini. Yang bisa memberikan kepuasan kepadamu. Dikatakan bahwa orang muda itu ketika mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia pergi dengan sukacita, saudara. Dengan sukacita, saudara. Dengan sedih. Penyebabnya apa? Sebab banyak hartanya. Saudara yang dikasih Tuhan, punya banyak harta itu nggak salah. Karena dengan harta yang kita miliki, kita bisa memuliakan Tuhan. Saya kenal dengan banyak orang yang dipercayakan Tuhan dengan kekayaan, dengan harta yang lumayan banyak. Dan mereka adalah orang-orang yang rendah hati. Mereka adalah orang-orang yang memuliakan Tuhan dengan kekayaan yang mereka miliki. Dan tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. Sama-sama katakan dengan saya, tidak ada yang salah dengan menjadi kaya. 3, 2, 1. Tidak ada yang salah menjadi kaya. Yang salah adalah kalau kekayaan itu menjerat hati kita. Amin. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan perumpamaan di sini. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Walah, walah. Ini pedes banget omongan Tuhan Yesus ya. Nah inilah saudara. Tuhan itu kalau berbicara itu apa adanya. Tuhan itu kalau berbicara tidak pakai bumbu-bumbu penyedap. Tuhan itu kalau berbicara to the point.
Tuhan maunya apa, itu yang disampaikan. Nggak muter-muter, saudara. Nggak bikin bingung, saudara. Tuhan tahu yang menjadi masalah dari pemuda ini karena hatinya terpikat oleh kekayaannya. Dan Tuhan ingin membebaskan dia. Sayangnya kesempatan itu dilewati begitu saja. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Yuk kita katakan, bagi Allah segala sesuatu mungkin. 1, 2, 3. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, saya rindu ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, iman saudara mulai ditumbuhkan. Apa yang saat ini menjadi pergumulan dalam hidupmu? Firman Tuhan katakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin. Hal ini itu apa, saudara? Mungkin saat ini saudara sedang terlilit hutang begitu banyak. Saudara nyaris tidak bisa membayarnya. Saudara tertatih-tatih bahkan ketika tidur takut melihat matahari pagi. Katakan bersama dengan saya, bagi Allah segala sesuatu mungkin. Saudara, saya kenal beberapa orang dalam pelayanan. Ketika mereka masuk dalam masa-masa sulit dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka sampai pada satu titik terendah dalam kehidupan mereka. Lalu mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan menolong. Tuhan mengangkat orang-orang yang takut akan dia ini dalam keterpurukan. Dan hari ini mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dalam keadaan yang terpuruk itu, dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak. Tetapi dia berkata, aku percaya Tuhan, semua terjadi pasti ada maksudmu yang baik. Dan dia selalu menengadahkan tangannya dan berkata, berkatilah kedua tanganku ini ya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya kau buat berhasil. Apa yang ada padamu saudara saat ini? Doakan itu. Apapun yang kau kerjakan saat ini, lakukan dengan tekun, lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memberkati. Nah, kesempatan yang terlewatkan, setidaknya ada 3 hal yang bisa kita sama-sama renungkan. Yang pertama, ikuti saya, tidak seorang pun sempurna. 1, 2, 3. Tidak seorang pun sempurna, tetapi Tuhan adalah sempurna. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah sempurna. Maksudnya begini saudara. Dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, Tuhan itu menghendaki kesempurnaan demi kesempurnaan secara bertahap. Katakan amin. Mulai hal sederhana lah. Dulu sebelum kita bertobat, kita itu sangat sering ngomong kata-kata kasar, kata-kata makian, kata-kata sia-sia. Tetapi ketika kita sudah bertobat, kita selalu berkata, Tuhan berjagalah di pintu bibirku, agar aku tidak berdosa dengan perkataanku. Lalu pelan tapi pasti, akhirnya saudara ditolong oleh Tuhan, mulai tidak menyukai kata-kata umpatan, kata-kata makian, kata-kata kasar. Karena kita percaya setiap perkataan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, kesempurnaan itu milik Tuhan, betul. Tetapi kita bisa menjadi sempurna karena Tuhan menyatu dengan kita. Katakan amin. Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Kalau pribadi Tuhan yang tinggal di dalam diri kita, maka Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Tidak seorang pun sempurna, Tuhanlah yang sempurna. Itulah sebabnya ketika kita menyadari tidak seorang pun sempurna, kalau saat ini saudara memiliki pergumulan dan masalah apapun, katakan tidak seorang pun sempurna. Sehingga saudara tetap mencari pertolongan
yang bisa menolong saudara dengan benar. Dia adalah pribadi Tuhan. Kemudian yang kedua, kesempatan yang terlewatkan. Ketika pemuda ini datang kepada Tuhan dalam kegalauannya yang tidak diketahui oleh siapapun, Tuhan memberikan jawaban atas pertanyaannya. Apalagi yang masih kurang? Lalu Tuhan berkata, kalau engkau ingin sempurna. Berarti apa maksudnya? Selama ini dia sudah baik. Selama ini dia sudah memenuhi kriteria kebanyakan orang. Tetapi Tuhan mau lebih lagi dari orang ini, yaitu kesempurnaan. Dan Tuhan tahu kelemahan dia yang paling membuat dia jatuh bangun adalah hatinya yang terpikat oleh kekayaan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jual semua, bagi-bagi ke orang miskin, dan kamu akan mendapatkan harta di surga. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara pernah baca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, murid-murid Tuhan Yesus kelaparan waktu ikut Tuhan Yesus, pernah saudara? Enggak pernah. Enggak pernah saudara. Amin. Amin. 12 murid Tuhan Yesus selama mengikut Tuhan Yesus tidak pernah kelaparan. Gimana mau kelaparan? Tuhan bisa membuat mujizat. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Hanya laki-laki saja, belum termasuk istri-istri dan juga anak-anak. Yang luar biasanya setelah mereka dikasih makan, ada sisa berapa? 12 bakul. Murid Tuhan Yesus ada berapa? 12. Berarti satu murid bawa 1 bakul. Coba. Diberkati nggak saudara? Diberkati. Ketika Tuhan Yesus ditagih pajak, Tuhan Yesus bilang, mancing. Yang terjadi apa saudara? Ketika, pernah baca itu? Ketika ikan itu dibelah, perutnya di dalamnya ada koin. Saya mau nanya, mana ada ikan makan koin? Nah inilah yang namanya mujizat saudara. Jadi artinya, dalam mengikut Tuhan selalu ada penyediaan Tuhan yang sempurna. Katakan amin. Itulah sebabnya kalau saudara mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, jangan takut kelaparan. Tuhan pasti pelihara. Sekalipun sekarang lagi COVID, kehidupan tidak mudah, tapi selalu katakan, selalu ucapkan, Tuhan daganganku diberkati laris manis, amin, amin, amin. Gitu. Tuhan usahaku diberkati, lancar, 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 amin. Kan gitu saudara. Iman itu bukan berbicara tentang apa yang kita lihat dengan mata. Iman itu berbicara tentang keyakinan kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Amin. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan apa yang saat ini diberikan di hadapan saudara, jangan pernah engkau lewatkan. Saya rindu nanti ketika kita dalam doa selesai firman Tuhan ini, saya mau kita semua serius bertanya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sedang memberikan kesempatan apa kepadaku? Aku ingin Tuhan, supaya kesempatan ini aku pakai dengan baik. Dan ketika engkau memiliki kepekaan menangkap kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi yang berbahagia. Tuhan memberkati.